warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya, kalian angkat tangan, oke? Nadia, hadir. Dinda, hadir. Dita, oke, masuk. Dwi, ya bagus, masuk. Daud, oke, masuk. Masuk semua berarti ya anak-anak hari ini. Oke, kayaknya kok Ibu lihat-lihat kalian lemes banget sih. Sebaiknya kita yel-yel terlebih dahulu ya. Oke, Ibu punya tepukan namanya tepuk semangat. Ada yang tahu? Oke, jadi tepuk semangat itu kayak gini nih, Ibu contohin ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, coba sekali lagi ya. Oke, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, sekarang udah pada semangat kan? Oke, baik. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang yang akan menentukan esok ia akan menjadi apa. Jadi, ibu dulu contohnya, Ibu ingin sekali menjadi seorang guru. Nah, alhamdulillah sekarang Ibu sudah menjadi guru. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kalau Daud, cita-citanya apa? Ya, bagus, ingin menjadi dokter. Nah, kalau Dinda? Oke, Dinda mau jadi guru seperti Ibu? Oke, bagus. Kalau misalkan Dita ingin menjadi perawat, oke, bagus. Jadi, cita-cita itu harus yang bagus. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Coba kalian buka buku temanya, halaman 10 itu ada di pembelajaran kedua. Oke, di situ ada seorang anak yang Ibu akan ceritakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bentuk untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Nah, kalian lihat kan di halaman 11, Siti sedang menyiram tanamannya. Sekarang Ibu ingin tanya, di situ ada hewan apa saja? Apa Dita? Oke, bagus. Di situ ada hewan ayam, kelinci, dan kupu-kupu. Oke, karena di situ ada hewan kupu-kupu, ada yang tahu apa lagu yang mengandung tentang unsur kupu-kupu? Nah, oke, sekarang Ibu ingin menyanyikan lagu tentang kupu-kupu yang lucu. Oke, nanti kita ikut bernyanyi bareng ya. Oke. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke. Anak-anak, coba kita nyanyi sekali lagi ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Oke.
kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke anak-anak, bagus sekali. Hebat. Baik anak-anak, di halaman 13 ada judul lagu tentang kupu-kupu yang lucu. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya bagaimana cara bernyanyi dengan benar. Oke. Jadi, di sini Ibu akan menulis lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, di sini Ibu akan menuliskan jika ada garis warna abu-abu dibacanya panjang, dan kalau ada garis warna merah itu dibacanya pendek. Contohnya gini ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Gitu. Bisa? Nanti kita coba, habis itu kita nyanyikan bareng-bareng. Oke? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Sekarang Ibu mau tanya, kupu-kupu berasal dari apa anak-anak? Iya, betul. Kupu-kupu berasal dari telur kupu-kupu yang siap menetas. Dan selanjutnya telur kupu-kupu berubah menjadi seekor ulat yang lucu. Kemudian ulat tersebut berubah menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong menetas menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak kepompong itu apa anak-anak? Ya, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Dan proses pertumbuhan serta perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut, seperti hewan ayam, hewan kelinci, hewan kucing, dan lain-lain. Nah, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses tersebut dinamakan sebagai proses metamorfosis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu. Jadi, metamorfosis kupu-kupu berawal dari kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian, telur kupu-kupu menetas menjadi seekor ulat atau larva. Selanjutnya, larva tersebut berubah menjadi pupa atau sebuah kepompong. Nah, yang terakhir, kepompong tersebut akan menetas menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai metamorfosis pada belalang. Metamorfosis pada belalang yang pertama itu belalang dewasa yang sudah siap untuk bertelur. Kemudian telur tersebut berubah menjadi nimfa yang tidak mempunyai sayap. Kemudian nimfa tersebut berubah menjadi nimfa yang sudah siap mempunyai sayap. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis belalang.
Selanjutnya, kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian, kalian berdiskusi mengenai perbedaan metamorfosis pada kupu-kupu dan belalang. Setelah itu, kalian membuat kesimpulan dengan hasil yang kalian diskusikan tersebut. Nah, setelah sudah selesai, kalian bisa kumpulkan di meja ibu ya, anak-anak. Sudah belajar tentang metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Sekarang kita belajar tentang cerita kupu-kupu berhati mulia. Ibu akan membacakan ceritanya ya. Di kisah pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek, yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengarkan ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana, terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut menggelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Nah, itu tadi cerita tentang kupu-kupu berhati mulia. Sekarang ada yang ingin bercerita? Coba Dina maju ke depan. Nah, tadi kan Dina sudah bercerita. Sekarang ibu akan memberikan tugas. Tolong dicatat ya. Nah, soal pertama. Tuliskan amanat dari cerita tersebut. Yang kedua, carilah gagasan utama dari cerita. Yang ketiga, apa ide pokok dari cerita? Nanti dikumpulkan ya ke meja ibu. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang tempo lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Lalu yang kedua, kita sudah membahas tentang metamorfosis belalang dan kupu-kupu. Dan yang terakhir, kita sudah membahas tentang dongeng kupu-kupu yang berhati mulia. Nah, tadi di situ ibu sudah memberikan tugas. Nanti silakan dikerjakan ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.